Shalom Ibu, saya Hildegardis Muni, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan presentasikan materi tentang translationship. Di sini saya akan menjelaskan apa itu translationship dan juga tipe dari translationship. Yang pertama, pengertian dari translationship adalah perubahan bentuk ketika diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa target. Nah, makna yang disampaikan tetap sama, namun ada perbedaan yang kentara pada tataran sintaksis. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh John Catford dalam bukunya A Linguistic Theory of Translation. Catford mengatakan bahwa suatu perubahan terjadi atau tidak terjadinya dalam proses penerjemahan sehingga terbentuk pergeseran tatanan struktur. Catford membagi pergeseran terjemahan ke dalam dua jenis, yaitu level shift dan kategori shift. Yang pertama, level shift, yaitu pada umumnya pergeseran terjadi di sekitar perihal kosakata dan tatanan bahasa. Contoh, grammar to Lexis, she is eating. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa target, yaitu dia sedang makan. To be plus verb in grammar diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan leksikon sedang. Yang kedua, kategori shift. Kategori shift adalah proses secara bebas, penerjemahan secara bebas sehingga tidak terpaku pada tataran gramatik, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Di sini kategori shift dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama struktur shift. Struktur shift yaitu perubahan struktur gramatik bahasa ke bahasa sasaran. Contohnya, your order has been sent via express courier service. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa target atau bahasa Indonesia, kami telah mengirim pesanan Anda dengan layanan pengiriman kilat. Dalam contoh ini ada pergeseran dari kalimat pasif menjadi struktur kalimat aktif. Yang kedua, class shift, yaitu pergeseran kelas. Kata pergeseran kelas kata ini terjadi ketika kelas kata dalam bahasa sumber berbeda dengan kelas kata dalam bahasa sasaran. Contoh, proposisi menjadi konjungsi. After that, I will get here home. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa target atau bahasa Indonesia, setelah kami berjalan, aku mengantarnya pulang. Yang ketiga, unit shift, yaitu perubahan terjadi pada tingkatan suatu gramatikal bahasa. Misalnya pergeseran dari morfem menjadi kata, kata menjadi frasa, dan klausa menjadi kalimat, dan sebaliknya. Contoh, son, anak laki-laki. Dalam contoh di atas, kata asalnya son yang diterjemahkan ke dalam frasa menjadi anak laki-laki. Dan yang keempat, yang terakhir, indra system shift, yaitu perubahan terjadi secara internal pembentukan bahasa dalam terjemahan. Contoh, plural menjadi singular, yaitu people often think negative about him. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa target, yaitu orang sering berpikir negatif tentang dia. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang translationship by Catford. Terima kasih.